Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rehan Abdul Rifat dengan NIM 200866512, Prodi Pemdas Kesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyeminarkan proposal saya dengan judul yaitu sosialisasi olahraga PTNK pada sekolah menengah kejuruan atau SMK Negeri 1 di Kecamatan Sentuk Tebogadang, Kabupaten Padang Pariaman. Yang pertama ada bab 1 dengan pendahuluan latar belakang masalah dari proposal saya. Yang pertama yaitu olahraga PTNK berasal dari negara Prancis, dan olahraga ini awalnya merupakan olahraga tradisional asal Prancis, lalu dikembangkan sebagai cabang olahraga prestasi permainan tradisional dengan induk olahraga PTNK internasional bernama Fédération Internationale de Pétanque et Jeux Provinciaux, atau disingkat dengan FIPJP, yang didirikan di Marseille, Prancis tahun 1958. Olahraga ini belum lama lahir di Indonesia. Olahraga PTNK merupakan olahraga terbaru yang masuk ke Indonesia dan hakikatnya merupakan olahraga tradisional. Olahraga PTNK termasuk olahraga yang masih asing di kalangan masyarakat, tetapi olahraga ini masih memiliki organisasi, sudah memiliki organisasi yaitu FOPI, yang kepanjangannya yaitu Federasi Olahraga PTNK Indonesia, yang didirikan pada 18 Maret 2011, yang diketuai oleh Caca Isa Saleh setelah mendapatkan tugas dari KONI Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan untuk membantu menyilapi tim PTNK Indonesia dalam menghadapi SEA Games yang ke-26 di Palembang. Selanjutnya, fokus penelitian dan perumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada hasil sosialisasi ataupun pengenalan olahraga PTNK yang akan diberikan kepada siswa-siswi sekolah menengah kejuruan yang berada di daerah Kecamatan Sentuk Tebogadang, ya bagaimana olahraga PTNK itu dapat diterapkan di sekolah tersebut. Tujuan dari penelitian ini merupakan pegangan peneliti dalam proses penelitian sehingga dapat berjalan dengan jalur dalam masalah yang sudah ditentukan. Adapun tujuan penelitian pada masalah ini adalah untuk mengenalkan olahraga PTNK kepada siswa-siswi sekolah pada program indra maupun ekstrakurikuler pada sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Sentuk Tebogadang yang akan berdampak pada perkembangan ekstrakurikuler di sekolah sehingga olahraga PTNK akan menjadi lebih populer. Paradigma dari penelitian ini menerapkan paradigma kualitatif. Menurut Melong 2012 halaman 50 sampai 51 merupakan paradigma konstruktivisme. Paradigma penelitian kualitatif biasanya dikaitkan dengan penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif, analitis, komparatif, menitikberatkan pada makna dan data yang diperoleh dapat melalui hasil pengamatan dan analisis dokumen. Paradigma ini memang memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentuk dari manusia itu sendiri. Paradigma konstruksi memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi berbentuk dari hasil konstruksi. Manfaat dari penelitian yang ada dua, yaitu manfaat dari segi teoritis. Yang pertama ada sumbangan pengetahuan atau informasi mengenai teori sosialisasi olahraga dalam bidang ilmu keolahragaan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai suatu sumbangan pemikiran ataupun informasi bagi
perkembangan olahraga PTNP terkhusus di sekolah-sekolah. Yang ketiga, memberi referensi bagi penulis dan peneliti lain yang berminat dalam melakukan penelitian mengenai olahraga PTNP. Berikut merupakan manfaat dari segi praktis. Yang pertama, untuk memberikan informasi mengenai olahraga PTNP kepada siswa-siswi di sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Cintuk, Kabupaten. Yang kedua, memberikan informasi kepada pengajar olahraga di sekolah-sekolah mengenai pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman. Selanjutnya masuk ke bab kedua, kajian teori. Ada sosialisasi. Sosialisasi sendiri merupakan proses pemindaian ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Gagasan ini akan diterima individu untuk proses belajar dan mengenal nilai-nilai yang ada di masyarakat. Berikut selanjutnya ada bentuk-bentuk dari sosialisasi. Sosialisasi dapat kita bagi ke dalam dua bentuk, yakni sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Yang selanjutnya ada tipe-tipe atau tipe sosialisasi. Secara kelompok masyarakat memiliki standar nilai yang berbeda. Contoh standar seseorang yang disebut baik di sekolah dan di kelompok permainan tentulah berbeda. Di sekolah misalnya seseorang disebut baik apabila nilai ulangannya di atas 7, tidak pernah terlambat masuk ke sekolah. Sementara di kelompok permainan, seseorang tersebut dibilang baik apabila mereka saling membantu. Selanjutnya ada pola dari sosialisasi. Getruller Jaeger membagi sosialisasi ke dalam dua pola, yaitu pola sosialisasi reflektif dan pola sosialisasi partisipatoris. Yang pertama, sosialisasi represif, yaitu menekankan kepada pengguna hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi ini adalah penekanan pada pengguna materi dalam hukuman dan imbalan. Yang kedua, ada sosialisasi partisipatoris yang merupakan pola dengan ciri pemberian imbalan ketika anak berperilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Berikut hakikat dari permainan PTNP. Yang pertama ada sejarah dan perkembangan PTNP. Pada abad ke-14, Raja Perancis dan Raja Inggris melarang masyarakat biasa melakukan permainan atau olahraga melempar. Mereka menganggap olahraga tersebut hanyalah milik kaum bangsawan. Sekitar abad 3 berselang, aturan tersebut dihilangkan dan olahraga melempar dilakukan oleh siapa saja. Olahraga PTNP sendiri masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Pada para ekspatriat asal Perancis yang membawanya ke Indonesia, namun masih terbatas di kalangan para ekspatriat saja. Olahraga PTNP pertama kali masuk ke Indonesia tahun 2011 pada event SEA Games di Palembang. Selanjutnya, dasar dari permainan PTNP. Pada dasarnya permainan PTNP mengharuskan atlet melempar bola pada titik yang tepat untuk mendekati jack. Lemparan ini pun dimaksud untuk mendekatkan sasaran dan menjauhkan bola lawan yang ada di dekat jack. Berikut teknik dasarnya. Yang pertama yaitu ada throwing for shooting, yang dimana ada 3, yaitu roll, lemparan menggelinding bola sampai ke dekat sasaran. Selanjutnya ada soft lob, melempar bola setengah parabol untuk sampai ke titik tertentu, diikuti dengan bola yang menggelinding. Selanjutnya ada high lob,
atau lemparan yang agak tinggi untuk mendapatkan titik yang diinginkan tanpa melindingkan bola itu lebih jauh. Yang kedua ada throwing for shooting, di mana lemparan ini bukan hanya untuk membuat bola lebih dekat dari jack, tapi juga menjauhkan bola tim lawan. Tekniknya adalah melempar bola supaya sama-sama menjauh, melempar bola untuk menggantikan bola yang lebih dekat dengan jack, atau menjadikan bola tim lawan sebagai patokan supaya tidak mendekati jack. Yang berikut ada peralatan dan perlengkapan olahraga petanque. Yang pertama ada bosi atau bola besi, yang ciri-cirinya terbuat dari besi atau logam yang ada rongga di dalamnya. Kedua, berukuran diameter antara 7,5 mm sampai 80 mm. Memiliki berat 650 gram sampai 800 gram. Bola memiliki merek tertentu, angka penunjuk berat dan nomor seri yang telah ditulis di luarnya. Bola yang digunakan dalam pertandingan adalah bola yang telah lulus uji tes oleh induk organisasi petanque sendiri. Yang kedua ada bola kayu atau jack, yang dimana bola kayu atau jack itu berbahan sintesis yang memiliki diameter 30 mm dengan fungsi sebagai target untuk mendekatkan bosi dalam sebuah pertandingan. Yang ketiga yaitu ada lingkaran, yang dimana lingkaran ini terbuat dari bahan sintesis atau rotan yang dengan ukuran 50 cm yang dengan diameter 50 cm. Lingkaran ini digunakan untuk menempatkan kaki pada saat melempar bola dalam permainan. Yang keempat ada alat ukur atau meter, di mana alat ukur atau meter ini digunakan untuk mengukur kedekatan bosi dengan jack. Yang kelima ada lapangan, yang keenam ada kain lap, yang dimana kain lap di sini berguna untuk membersihkan bola besi itu sendiri. Selanjutnya bentuk permainan dari petanque. Yang pertama ada peraturan permainan. Dalam permainan petanque itu sendiri memiliki peraturan sebagai berikut, yaitu pertama ada permainan dilakukan per orang atau berlagu yang maksimal 3 orang. Satu pemain melempar jack sekitar 6 sampai 10 meter dari jarak lemparan. Setiap pemain bergantian melempar dengan tim lawan. Setiap permainan harus melempar bola dari dalam lingkaran dan tidak boleh mengangkat kaki. Bola yang dilempar diarahkan paling dekat dengan jack. Yang terakhir, tim yang mencapai poin ke-13 terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang. Yang berikut masuk ke bab 3, ada metode penelitian, yang dimana dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu adalah metode kualitatif, yang dimana metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian, kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung. Yang berikut ada subjek dari penelitian, yang dimana subjek dari penelitian di sini ada 2, yaitu peserta didik dan majelis guru. Selanjutnya variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Variabel di sini adalah sebagai suatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.
Variabel yang digunakan dalam penelitian proposal ini yaitu pertama ada variabel terikat, yang dimana variabel terikat di sini adalah sosialisasi dalam olahraga petanque. Yang kedua ada variabel yang pertama ada variabel bebas, yang dimana variabel bebas di sini adalah sosialisasi olahraga petanque. Yang kedua ada variabel terikat, yang di sini variabel terikatnya adalah sekolah menengah kejuruan. Berikut ada instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data dengan cara pertama ada angket, yang kedua ada dokumen. Selanjutnya ada data dan sumber data. Sumber data pada penelitian ini, peneliti menggunakan ada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang dimana data primer yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan, atau data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari kegiatan mensosialisasikan olahraga petanque pada siswa-siswi di sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Situk Pebogadang. Yang berikut ada data sekunder, yang dimana data sekunder diperoleh dari buku-buku dan situs-situs internet yang berisikan tentang pengertian, sejarah, tujuan, teknik, peraturan, dan cara bermain dari olahraga petanque itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Dalam metode penelitian pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Dalam penelitian ini, peneliti tidak bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data tersebut, yang dimana prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data tersebut ada 3. Yang pertama ada observasi, yang kedua angket, yang ketiga wawancara. Berikut ada teknik analisis data. Teknik analisis data di sini dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Di antaranya melalui 3 tahap model air, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Analisis data kualitatif adalah upaya yang digunakan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milah, menjadikan suatu yang dapat dikelola, mensistematikanya menjadi dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya indikator kerja dan keberhasilan. Indikator dari kerja dan keberhasilan di sini, yang pertama sosialisasi olahraga petanque kepada siswa-siswi sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Situk Pebogadang dikatakan berhasil apabila dalam proses sosialisasi terlihat adanya peningkatan jumlah siswa yang meminat olahraga petanque. Yang kedua, tujuan pengenalan olahraga petanque dikatakan meningkat apabila dalam proses pelaksanaan kegiatan olahraga petanque ini terlihat adanya peningkatan konsentrasi dan fokusnya siswa-siswi sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Situk Pebogadang itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada prosedur penelitian. Yang pertama ada proses tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini, peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori yang berkaitan dengan olahraga petanque, sejarah, dan peraturan permainan dalam olahraga petanque. Kedua ada tahap pelaksanaan, yang dimana tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian.
Yang berikut tahap analisis data. Pada tahap ini, peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain dengan jelas. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada tahap pelaporan. Tahapan ini merupakan tahap akhir dari semua tahapan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Tahapan ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan laporan ini akan ditulis dalam bentuk laporan skripsi secara sistematis. Sekian dari seminar dari proposal saya. Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.